Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah perancangan pemulihan tanaman. Ya, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang peta jalan dan diagram alur penelitian. Ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu roadmap atau peta jalan dan kemudian diagram alur. Ya, diagram alur biasanya merupakan program yang relatif singkat, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun maupun 5 tahun begitu ya, di mana lebih banyak nanti tahapan penelitian atau juga kumpulan percobaan-percobaan gitu yang dilakukan selama 3 tahun sampai 5 tahun tersebut ya, dalam jangka pendek dalam satu proposal penelitian. Sementara peta jalan roadmap itu sifatnya jangka menengah sampai panjang ya. Bisa 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, peta jalan itu meliputi apa yang telah kita lakukan ya, dari mana ya kita, kemudian apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan dilakukan ya. Dalam kaitan dengan penelitian ini, peta jalan penelitian, discovery apa yang akan dihasilkan, invention bahkan inovasi apa yang akan diperoleh. Ini sifatnya jangka panjang, bahkan mungkin saja bisa seumur hidup kita, ya, kalau kita konsisten dengan topik, dengan tema, dengan komoditasnya begitu ya. Atau setidaknya dalam waktu yang 20 tahun, 30 tahun itu pekerjaan kita. Nah, ini bisa juga peta jalan individu, peta jalan kelompok peneliti, ya, departemen, fakultas, lembaga maupun universitas. Jadi bisa saja kalau peta jalannya berada di universitas atau lembaga penelitian, misalnya kalau di perguruan tinggi lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka peta jalan itu berupa rencana induk ya penelitian universitas yang kemudian bisa diterjemahkan langsung oleh kelompok peneliti atau diterjemahkan dulu subnya oleh fakultas maupun departemen yang kemudian nanti akan dibuat ya lebih spesifik oleh masing-masing peneliti ataupun kelompok peneliti. Dengan demikian maka berarti peta jalan itu harus berbasis waktu dan juga output. Ada waktu yang tertera di situ ya, tahun ya, 2 tahunan, 5 tahunan dan sebagainya, maupun juga outputnya nanti berupa apakah itu publikasi, apakah output akhir berupa produk dan lain sebagainya. Nah, ini juga menunjukkan track record ya. Kalau peta jalannya adalah peta jalan individu, maka ini ada track record kita. Sehingga sangat penting saya kira teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah masih muda gitu ya sekarang ya, di program doktor, setelah lulus doktor nanti maka dibuat kira-kira roadmap penelitian saya itu akan kemana. Tentu didasarkan kepada disertasi. Biasanya kalau dosen itu adalah basicnya adalah disertasi. Nanti bidang penugasan kalau dosen itu ilmu pengetahuan dasarnya adalah bidang penugasan atau ringkup S3-nya. Kalau S3-nya bidang breeding, pemuliaan genetika, maka penelitian-penelitiannya cerminan itu tercermin dari
topik-topik di penelitian dan kemudian publikasi, maka bisa nanti bidang penugasannya adalah genetika dan pemulihan tanaman. Bisa lebih luas sedikit karena ada genetika. Nah, kalau di dikti itu bidang penugasan didasarkan kepada bidang di S3 dan juga didukung oleh penelitian-penelitian. Sehingga nanti akan direkomendasikan oleh Senat apa sebagai bidang penugasan. Di IPB bidang penugasan itu berupa bidang divisi maupun juga bidang departemen. Jadi bisa kita ambil divisi atau departemen. Kalau divisi misalnya genetika dan pemulihan tanaman, kalau levelnya departemen misalnya agronomi dan hortikultura. Jadi bidang penugasan itu adalah agronomi dan hortikultura. Lebih luas lagi dibandingkan dengan breeding ya. Nah, jadi ini penting dalam rangka membangun track record. Nanti berhubungan dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ya, dan lain sebagainya. Dan juga track record kita dalam mengusulkan proposal ya. Kalau di dikti itu sangat penting ya track recordnya di bidang yang dia akan kerjakan, yang dia sedang usulkan di proposal. Orang akan lihat dia sudah mengerjakan apa sebelumnya, dan sedang mengerjakan apa, lalu akan mengerjakan apa. Nah, peta jalan ini bisa mulus gitu ya, tapi banyak kadang-kadang godaan di jalan gitu ya. Nah, ini saya kira tergantung dari kuat lemahnya godaan dan tergantung dari kita tertarik atau tidak dengan godaan tersebut. Bisa saja godaan itu berupa penelitian tetap dalam koridor breeding tapi komoditasnya berbeda. Ya. Atau godaan itu lebih besar lagi. Jadi misalnya meninggalkan penelitian masuk ke struktural, itu bisa terjadi pada perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Ini selama 10 tahun itu keluar dari fungsionalnya, berarti stop. Ya, selama 10 tahun baru berikutnya kembali lagi ya. Fungsional itu ada bagian peta jalan yang terputus. Nah, jadi sejak sekarang saya kira tonggaknya kalau dalam karir dosen itu adalah disertasi. Tonggak dari peta jalan itu adalah disertasi. Tonggak dari track record kita adalah disertasi. Itu yang kita bangun di situ. Dan bisa saja disertasinya aspek nanti komoditas yang berbeda juga tidak apa-apa. Atau komoditas ini dilanjutkan juga nggak masalah juga. Jadi biasanya kalau tidak bisa komoditas ini dilanjutkan, maka aspek yang dikaji ya bidang breeding misalnya itu yang menjadi landasan ya peta jalan yang nanti akan menjadi bidang penugasan. Jadi peta jalan itu bukan tahapan penelitian, bukan juga metode penelitian. Bukan tahapan-tahap. Kalau tahapan penelitian nanti saya katakan diagram alur, roadmap. Bukan. Jadi bisa saja dalam peta jalan kita pada cabai misalnya menghasilkan setiap tahun varietas yang seperti A, B, C, D atau jumlahnya bisa. Atau bisa saja peta jalan itu dalam kaitannya mencapai peningkatan produktivitas tertentu. Ya. Jadi varietas yang dihasilkan tapi juga tetap varietasnya sama. Maksud saya cabai, kalau cabai besar semua, atau kalau padi semua, padi sawah misalnya. Tetapi lalu ada roadmap untuk bagaimana terjadi peningkatan produktivitas tertentu yang ditargetkan, itu juga peta jalan. Jadi bisa outputnya berupa jumlah varietas, bisa juga nanti peningkatan ya kualitas karakter tertentu, produktivitas, ya, peningkatan kualitas dan lain sebagainya. Dan ini saya kira tadi sudah saya sampaikan penciri minat. Penciri minat dari kita. Sebetulnya akan menjadi kemana kita ini.
akan kemana, biar tidak terombang-ambing. Kita mulai fokus. Saya akan mengerjakan breeding konvensional maupun juga berbantuan bioteknologi misalnya. Untuk komoditas ini, kalau di perguruan tinggi bebas untuk memilih. Tapi kalau misalnya sudah di balai penelitian padi, BB Padi, wajib hukumnya padi. Tinggal kita akan concern ke pendekatan bioteknologi atau konvensional, tapi lalu kita nanti akan membuat roadmap berhubungan dengan peningkatan produktivitas ataupun juga ketahanan penyakit ataupun juga kualitas hasil misalnya biofortifikasi dan lain sebagainya. Ya, perguruan tinggi masih bisa terbuka. Kalau Anda dosen di perguruan tinggi, itu masih terbuka kira-kira komunitas apa yang akan ditekuni. Nah, tapi jangan terlalu lama menentukan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa komoditas, maka kelompok komoditas, sayuran misalnya, sayuran apapun juga, tanaman pangan, buah-buahan, perkebunan. Kalau nanti akan menangani banyak komoditas, maka kita harus menentukan ada priority komoditas utama. Misalnya yang sebagai contoh saja, saya menentukan sejak tahun 2003, saya sudah masuk ke penelitian cabai. Tidak pernah ke lain komoditas. Fokus saya selalu cabai. Namun ada komoditas sekunder lainnya, karena cabai dan ada permintaan yang berhubungan dengan tomat, terong, masih satu famili. Kemudian keluar dari famili itu masuk ke famili kacang-kacangan, kacang panjang, buncis, kacang tunggak, kacang kecipir, ya. Masuk juga komoditas okra dan lain sebagainya, tapi masih dalam satu koridor yaitu sayuran buah. Nah, komoditas-komoditas itu adalah komoditas pendukung yang sekunder. Yang primer tetap cabai. Ya, yang sekunder yang lain-lain. Jadi walaupun dengan komoditas yang lain tetap dalam topik breeding, ya. Tapi komoditas utama saya tetap adalah cabai. Jadi Anda bisa menentukan komoditas utamanya apa, kemudian komoditas yang lain, komoditas sekundernya apa, tapi masih dalam satu kelompok tertentu, bisa kelompoknya pangan, bisa kelompoknya sayuran, sayuran buah, buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan. Banyak saya kira ya dikerjakan. Tapi masih dalam satu kelompok itu. Sehingga Anda enjoy melakukannya. Nah, dari situ juga track record kita akan bisa terbangun. Ya. Ini beberapa pengertian tentang peta jalan. Peta jalan itu adalah milestone kegiatan penelitian dalam kurun waktu tertentu. 5-20 tahun, 20 tahun saya kira, 10 tahun itu adalah jangka menengah. Ya. Yang dilakukan oleh peneliti monodisiplin dan atau kelompok peneliti, baik secara multidisiplin maupun interdisiplin. Bisa juga peta jalan dibangun oleh individu peneliti yang kemudian melibatkan kelompok lain, ya, multidisiplin maupun interdisiplin. Peta jalan ini dapat berupa peta jalan riset and development, ya, riset dan pengembangan, atau juga peta jalan teknologi, atau peta jalan produk. Tadi apa, menghasilkan varietas, menghasilkan paten, dan lain sebagainya. Bisa saja peta jalan ini mencakup 3 bagian sekaligus. Ada riset dasarnya di sana, ada riset terapannya di sana, ada riset pengembangan produk. Ya, riset dasar itu nanti outputnya adalah publikasi, jurnal, materi yang nanti akan dilanjutkan kepada riset terapan. Jadi 3 itu output dari riset dasar ya. Jurnal gitu ya, publikasi pasti. Publikasi, kemudian materi lanjutan yang akan digunakan pada riset terapan. Atau kalau kita tidak lagi mengerjakan riset dasar, sudah dikerjakan atau informasinya sudah ada di tempat lain, kita bisa gunakan informasi tersebut untuk masuk ke riset terapan. Ya. Bisa seperti itu. Bisa saja riset dasarnya dilakukan pada
saat membuat disertasi, karena disertasi wajib membuat laporan tugas akhir dan juga publikasi. Selanjutnya nanti dapat material-material genetik. Ya, nanti ketika Bapak Ibu lulus dari sini langsung bisa menjadi riset terapan. Ya, yang nantinya outputnya berupa paten, teknologi atau varietas. Ya. Output dari riset terapan itu adalah berupa varietas atau paten atau hak kekayaan intelektual lainnya. Itu output utama. Output sekundernya itu bisa publikasi atau buku. Sementara riset dasar itu output utamanya adalah publikasi atau buku. Bisa saja ada output tambahan berupa teknologi, varietas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masuk kepada TKT, tingkat kesiapan teknologi, istilahnya TKT di perguruan tinggi dan balai penelitian, saya kira kita bisa menggunakan istilahnya TKT. Maka TKT untuk riset dasar itu 1 sampai 3. Sementara TKT untuk riset terapan itu 4 sampai 6. Riset pengembangan itu 7 sampai 9. Jadi kalau sudah dapat teknologinya berupa paten, agar bisa langsung masuk ke industri, maka perlu dilakukan pilot project. Ya. Kalau dalam varietas itu kita sudah dapatkan varietas, lalu kemudian mau masuk ke industri perbenihan, maka perlu adanya riset pengembangan. Bagaimana produksi benihnya, ya, bagaimana pasarnya, ya, membangun pasar, dan perlu denfarm, denplot, dan lain sebagainya. Itu masuk ke riset pengembangan. Nah, jadi roadmap itu bisa mencakup 3 ini: riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan atau produk. Biasanya tampilannya dalam bentuk grafik, di mana sumbu X itu adalah waktu, dan sumbu Y itu adalah milestone atau bagian pekerjaan. Atau bentuk lain dalam berupa diagram untuk memudahkan visualisasi peta jalan. Ya, jadi dalam bentuk visual, ya, grafik atau diagram. Sekali lagi, bukan alur penelitian, bukan tahapan penelitian maupun metode. Karena ini milestone, maka menurut Barasa 2015, milestone itu adalah catatan yang mengungkapkan bagian-bagian pekerjaan tergolong temporary finish dari satu rangkaian pekerjaan besar yang jelas sasarannya. Bagian-bagian pekerjaan tersebut bukan komponen penting yang berpengaruh terhadap kelanjutan pekerjaan berikutnya. Itu dalam milestone. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak, Silakan, Pak Undang. terkait dengan roadmap atau peta jalan ini juga kadang mungkin kita terpengaruh dengan kondisi, ya, politik ataupun pendanaan. Nah, itu bagaimana, Pak? Misalkan di tengah jalan yang harusnya didanai tapi tidak didanai, sementara kan kita perlu dana besar gitu. Apakah kita hentikan? Dan juga mungkin ada tawaran lain, komunitas lain gitu. Pindah dulu ke komunitas lain atau gimana? Baik. Terima kasih, Pak Undang. Jadi memang peta jalan yang kita bangun itu adalah peta jalan ideal yang terkait dengan sumber daya pastinya. Terkait dengan lahan, terkait dengan SDM, ya, yang mengerjakan, ya, dan terkait dengan material genetik. Yang kalau dalam pemuliaan itu harus dilakukan pemeliharaan secara terus-menerus agar dia eksis dan perlu dilanjutkan terus, ya, dari generasi ke generasi. Kalau berhenti, maka akan berhenti, harus diulang lagi kalau dia mati. Tentu semuanya ini terkait dengan pendanaan.
Oleh karena itu, track record yang kita harus bangun itu harus juga terhubung dengan pendanaan yang tersedia. Ya. Memang tidak bisa dipungkiri, idealisme kita kadang-kadang terbentur dengan pendanaan. Misalnya kalau idealisme kita itu adalah untuk under utilities crop, ya, komoditas yang tidak utama, sementara Kementerian Pertanian menentukan komoditas utama itu adalah sekian, misalnya 647, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek itu menentukan juga komoditas utamanya adalah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, maka under utilities itu bisa tidak ada pendanaannya dari jalur itu. Ya. Namun kalau kita lihat, masih ada jalur-jalur lain ya kalau kita memang punya track record di situ. Misalnya melalui jalur pendanaan internasional, maka kita harus punya link dengan peneliti-peneliti lain yang punya jalur internasional. Ya. Namun sesungguhnya pendanaan itu bisa kita yakinkan melalui peta jalan yang kita buat dan proposal yang diajukan. Itu bisa secara justifikasi harus kita bangun sedemikian rupa. Oleh karena itu kita betul-betul memilih komoditas yang penting menurut kita. Penting bagi kita, penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dan penting bagi kemajuan masyarakat, meskipun saat ini mungkin belum terlihat berguna. Misalnya kalau Anda memandang bahwa ada komoditas baru nih, kecipir, tapi sekarang kan bukan mainstream kecipir itu. Nah itu bisa kita bangun. Mengapa kecipir itu perlu misalnya? Karena kecipir itu adalah sumber daya genetik lokal. Karena kecipir itu nanti bisa menjadi pendamping kedelai. Karena kecipir itu nanti bisa berguna bagi masyarakat. Itu bisa kita yakinkan meskipun kecipir tidak masuk ke dalam komoditas utama. Atau okra misalnya, kalau saya memilih okra, ini komoditas-komoditas yang saya geluti. Okra itu bukan masuk komoditas utama. Tapi kita bisa lihat bahwa ada potensi yang besar di okra. Bisa sebagai obat nantinya. Untuk diabetes. Ya. Bisa sebagai sayuran, bisa untuk sebagai potensi ekspor. Nah, justifikasinya di sana. Ya. Sehingga awal ini, sehingga dengan justifikasi itu pendanaan saya kira bisa diperoleh. Nah, hal-hal lain yang di luar itu saya kira kita betul-betul harus membaca pedoman, terutama kalau pendanaan utama kita adalah dari kementerian. Ini sering kita lalai dengan pedoman, sering kita lalai dengan format. Tahun lalu itu lebih dari 50% gugur karena format. Hanya karena penulisan pustakanya tidak sesuai pedoman, gugur semua. Hanya karena jumlah kata lebih dari 500 atau lebih dari 1000, tergantung dari bagian mana, gugur dia. Karena yang ngecek format itu bukan reviewer, yang ngecek format itu administrasi. Mereka tidak peduli dengan substansi. Kita sudah berbuih-buih, kita sudah membuat luar biasa, itunya latar belakang justifikasi. Tapi langsung dicoret begitu saja karena mereka tidak mengerti dengan itu, mereka hanya tahu harus sesuai dengan format. Nah itu seleksi pertama adalah format, maka harus betul-betul diperhatikan. Ini era sekarang itu adalah era seperti itu. Mau tidak mau, kalau dulu mungkin kita langsung justifikasi yang penting, format belakangan. Sekarang itu format penting. Dan track record kita yang bisa menjadi ketua di sana adalah misalnya harus mempunyai jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama misalnya, atau sebagai ada jurnal yang terbit di sana, ada track record di sana. Sehingga kalaupun kita belum bisa sebagai ketua, maka sebagai junior kita harus segera membangun track record itu dengan ikut di senior kita. Nah, jadi dengan pendanaan itu maka kita mulai merencanakan
melakukan penelitian itu. Dan tetap namanya pendanaan kompetitif tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kalau kita mengajukan 3 tahun, kita harus siap-siap bahwa tahun kedua tidak didanai, tahun ketiga tidak didanai misalnya. Maka kita harus segera rancang. Kalau tidak didanai, apa harus dilakukan? Bisakah kita melakukan kegiatan-kegiatan minimalis, minimal menanam saja, untuk melanjutkan generasi-generasi untuk kita mencari dana pada tahun berikutnya. Itu harus dilakukan. Nah, kalau track recordnya sudah terbentuk, misalnya indeks H di Scopusnya sudah 4, 3 atau 4 ya minimal, 4. Itu berarti bisa 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota. Maka 1 ketua sebagai komunitas utama, satunya lain komunitas pendamping, seperti yang saya lakukan, cabai dengan kacang. Jadi kalau terhenti di salah satu, kita masih ada di dana yang lain, bisa diikutkan. Gitu. Ya, jadi kita sebagai dosen, sebagai peneliti, kalau peneliti mudah-mudahan tidak ada masalah, gitu ya. Mudah-mudahan tahun-tahun sebelumnya atau tahun sekarang kelihatannya sudah mulai banyak juga yang mengeluh dengan permasalahan pendanaan. Itu harus bisa merancang. Kira-kira kalau dananya berhenti, apa yang harus dilakukan? Tanaman tidak bisa berhenti, apalagi pemuliaan. Harus ada generasi lanjut, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak bisa kita, bisa stop 1 tahun, bisa disimpan di kulkas. Ya, kalau memungkinkan sih bisa, nanti dilanjutkan tahun bisa. Tapi kalau akan dilanjutkan, maka kita bisa membuat proposal untuk tahun berikutnya dengan justifikasi yang lebih baik. Kalau sudah generasi ke-6, ke-7 kan berarti kita sudah bisa masuk ke riset terapan. Nah, justifikasi riset terapan biasanya lebih mudah kita capai. Karena berupa varietas. Nah, itu menyimpan waktu itu sekaligus juga meningkatkan kualitas proposal nanti. Alhamdulillah saya sejak tahun 2003-2004 itu belum pernah kosong ya dalam hal pendanaan meskipun kompetitif. Belum pernah setahun pun kosong ya. Selama hampir 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Itu kira-kira Pak Undang ya. Kalau ada tawaran misalnya komoditas lain dan itu jelas pendanaannya, tidak apa-apa. Ambil saja itu, kita anggap komoditas sekunder, tetapi komoditas utama tetap kita ikutkan nanti, lanjutkan. Tidak boleh kita stop, itu komoditas utama kita. Tapi pendanaannya, ya tenaga kerja kan sama, mengerjakan 1 petak, yang petaknya 30 gitu ya, dikerjakan oleh pegawai itu, ya kita sisihkan 5 petakan kecil itu untuk komoditas yang ini. Ya, pintar-pintar itu kita lah melakukan itu. Atau kita saving di berbagai hal di tahun ini, kalau terjadi sesuatu tahun berikutnya masih bisa jalan minimal setahun. Misalnya jalan minimal setahun, itu perlu dilakukan perencanaan itu. Mau tidak mau memang suasananya seperti itu kondisinya sekarang ini. Tidak ada kepastian pendanaan yang kontinu selama 5 tahun misalnya. Selain tidak ada kepastian kalau di perguruan tinggi kita tidak ada kepastian bisa menggunakan lahan, tidak ada kepastian menggunakan tenaga kerja, itu banyak sekali ada ketidakpastian. Nah, karena itu kita harus bisa betul-betul merancang dan merencanakan ya. Sebagai nanti lulusan doktor harus bisa merancang dan merencanakan semuanya itu agar kita bisa survive. Ya. Kalau semua kondisi sama, maka yang mampu survive itulah nanti akan sukses sampai akhir. Kita semua kan kondisinya sama, perguruan tinggi kan nggak ada yang satu penelitian dijamin terus sampai selesai, kan nggak ada. Jadi karena semua sama, maka kita harus mengelola diri kita ya, agar bisa survive, agar bisa mengalahkan dalam tanda petik tim-tim lain. Ya, bagaimanapun dana itu terbatas, pasti ada persaingan di situ. Ya, pasti mau tidak mau pasti ada peringkat. Kalau dalam reviewer itu ada nilai. Ya, reviewer itu biasanya memberikan nilai saja. Adapun berapa yang didanain tergantung dari dana yang tersedia, urutan 1 sampai urutan 20 misalnya. Ada dana semua, didanain semua, tapi kalau nggak ada berarti di urutan 10. Nah, kita usahakan kita masuk di urutan 3 besar. Proposal yang kita bangun.
dari semuanya. Nah, terkadang yang sering kita jumpai, yang sering saya jumpai dalam mereview, karena saya juga reviewer, peneliti itu mengabaikan format. Bahkan misalnya sudah jelas di pedoman harus ada peta jalan yang nggak ada. Atau harus ada peta jalan yang ditampilkan adalah diagram alur. Tidak paham mana itu peta jalan, mana diagram alur. Dengan demikian maka nilai untuk peta jalannya sudah menjadi 0. Karena semua itu ada nilainya. Yang minimal ada saja sudah ada skornya 1. Tidak 0. Kemudian kualitas itu mulai ditingkatkan apakah skornya menjadi 3 atau 5. Atau 7 yang paling baik skornya. Itu kira-kira Pak Undang. Ada lagi yang lain? Silakan yang ingin mengeluh silakan. Nggak menyelesaikan masalah sih, cuman setidaknya kita bisa berbagi masalah. berbagi masalah. Silakan gitu ya. Ada? Nah, jadi perguruan tinggi lebih bebas berkreasi meskipun ada koridor yang ini ya, jadi lulus doktor itu harus sistem. Lembaga penelitian harus bisa menyesuaikan dengan instruksi-instruksi. Saya katakan tadi terkadang kita harus beloknya terlalu jauh. Lulus S3 langsung jadi kepala BPPT, BPTP, apa itu badan PTP yang Mbak Wage ya? BPTP ya, BPTP Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Kelihatan wah ini sangat kayaknya aktif, bagus gitu ya, bisa punya jaringan yang kuat, bisa langsung itu jadi kepala balai itu Mbak Wage. Kalau nggak mau jadi kepala balai berarti jangan menunjukkan form seperti itu. Ya Pak, silent. Silent. Ya itu juga bagian dari strategi ya. Saya juga kan bagian dari strategi ya harus. Kalau kita fokus penelitian saja ya berarti kita jangan tunjukkan performa terbaik kita di bidang manajemen. Tapi kalau memang kita berminat di situ, ya tunjukkan performa kita di manajemen. Insya Allah nanti akan ditarik ke sana. Nah, penelitian nanti bisa menyesuaikan misalnya seperti itu. Kalau memang fashion kita di situ. Tapi kalau fashion kita memang di penelitian, saya berkali-kali di perguruan tinggi, di balai juga. Peneliti-peneliti terbaik itu jangan dibebankan urusan administrasi lagi. Peneliti terbaik menjadi kadep, peneliti terbaik menjadi dekan, peneliti terbaik menjadi kepala balai. Yang punya passion aja jadi kepala balai, jadi dekan itu. Kalau saya tidak punya passion sebagai struktural ya, saya fokus saja di penelitian. Ya, target kita kalau peneliti atau dosen itu adalah jabatan akademik yang terus-menerus. Saya katakan pada ini, ya jangan diganggu lah peneliti. Biarlah dia diberi amanat untuk melakukan penelitian, menghasilkan sesuatu yang terbaik misalnya. Kalau yang peneliti-peneliti terbaik di bidang penelitian ditarik ke struktural, nah yang tinggal di penelitian ya yang memang tidak passionnya di situ nanti tersisa. Apa yang mau diharapkan? Ya. Jadi ya sering ya, terutama di breeding ya Bapak Ibu sekalian, orang-orang di breeding itu kan orang-orang yang tekun, yang terlihat performnya, lalu kemudian jadi kepala balai, jadi kepala pusat, lama di situ, baru nanti balik lagi ketika sudah menjelang pensiun. Banyak bagian loss-nya di situ, jadi ya kasihan, sayang gitu ya. Nah, jadi itu adalah bagian dinamika kita di lembaga kita tentunya. Tapi selepas dari program doktor ini, harapan kita itu Bapak Ibu itu konsisten untuk mengembangkan apa yang diteliti di doktor. Karena memang jalur kita kalau doktor itu ya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Ya. Jangan pula ketika doktor, profesor langsung masuk ke jalur politik. Jadi ketua partai gitu ya. Ya, kalau sudah selesai di sini baru ke sana gitu ya. Kalau sudah jadi APU, jadi profesor, ya terserahlah. Yang penting sudah nanti mengembangkan anak buah untuk melanjutkan saya. Jangan sejak lulus doktor sudah masuk ke struktural, nanti kejauhan nanti. Belum berhasil apa-apa kita sudah masuk ke bagian itu. Kembali ke sini bahwa peta jalan itu bisa mencakup 3 hal, riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan. Yang masing-masing ada outputnya. Ya.
Ini saya ambil contoh. Ini dari kementeriannya. Kementerian ada riset, ada teknologi, ada industri. Ini saya kira mirip dengan tadi ya. Ada riset dasar, di sini ada riset terapan, ini berupa teknologi, dan industri itu ada riset pengembangan. Gitu ya. Kalau masih memerlukan risetnya, ya bisa saja di riset terapan itu nanti masuk langsung disambut oleh industri, bisa seperti itu. Ya, kalau kita ingin mengawal sejak awal sampai akhir sampai ke riset terapan, riset pengembangan, tidak masalah juga. Tapi kalau kita fokus saja ke riset terapan, tidak masalah juga. Ya, terkadang memang kita tidak punya sumber daya untuk sampai selesai sampai ke industri, sehingga kita perlu mengawal. Ya. Di perguruan tinggi itu khususnya ya, karena tidak punya sumber daya, jadi mulai riset dasar, riset terapan, pengembangan sampai kepada industri, yang melamar ke industri, yang mendiseminasikan itu juga pemulihan. Ya. Varietas yang sampai dipromosikan, sampai membuat perusahaan juga pemulihan misalnya. Karena tidak ada orang. Ya, justru kalau saya lihat di swasta lebih tertata, mereka punya bagian riset dasarnya ada, bahkan pengumpul plus manfaatnya sendiri ada. Setelah dapat teknologi, bahkan untuk sampai ke teknologi itu ada pun partnya, ada bagian breedingnya. Breeding pun ada di konvensional, di bioteknologi. Selanjutnya ketika uji multilokasi ada lagi itu sub yang melakukan itu. Kalau kita kan tidak, pemulia langsung berurusan dengan uji multilokasi. Di perusahaan seperti Panamera itu bagian multilokasi ada sendiri timnya. Ya, pemulia itu menghasilkan varietas. Varietas itu bisa, varietas itu kan tidak harus uji multilokasi dulu. Varietas itu bisa kita hasilkan melalui, kalau sudah fix galur-galur F7, F8, kita uji daya hasil pendahuluan, dapat deskripsinya, sudah jadi varietas kalau kita daftarkan di Kementerian Pertanian. Di PPTVP. Jadi nama varietas. Jadilah itu varietas, bukan galur lagi. Nah, varietas dilakukan uji multilokasi. Jadi varietas yang dikomersialisasikan. Nah, sebelum sampai komersialisasi bisa saja kita uji bus dulu. Tapi varietas sudah jadi. Di bus untuk mendapatkan hak pelindungan varietas. Ya, baru kemudian dari situ kita minta izin komersialisasi berupa pelepasan varietas. Nah, kadang-kadang kita terbalik, lepas dulu baru dilindungi. Karena waktunya panjang, lepas dulu baru dilindungi karena kita berharap atau kita ingin tahu kira-kira bermanfaat atau tidak, ini berguna atau tidak, atau banyak yang digunakan atau tidak. Varietas ini kalau dilindungi tapi tidak banyak berguna itu hanya dapat SKPPT saja, tidak ada yang melisensi. Maka pelepasan dulu dilakukan, baru perlindungan. Misalnya seperti itu. Jangan terlalu lama karena perlindungan varietas itu hanya membolehkan kita setahun sejak dikomersialisasikan, jadi digunakan oleh masyarakat. Ya, atau 2 tahun memang. Nah, jadi ini sumber X itu bisa tahun, bisa 5 tahunan, ya 2010, 2015, ya sampai 2030. Ada SDM di sana, ada target jurnal, paten, produk, pasar. Atau juga kita bisa part ya. Ada level institusi atau pusat yang saya kira tadi berupa riset unggulan institusi, ya. RIP atau rencana induk penelitian, RIP itu rencana induk penelitian institusi. Ya. Ada kebijakan di sana. Apa kebijakannya? Misalnya kalau IPB itu pertanian ya, atau pangan, ya, lingkungan, kesehatan, ya, pangan, lingkungan, dan kesehatan yang utama. Nanti semua masuk ke sana. Pertanian masuk ke pangan. Ya. Kemudian di level pusat penelitian bikin lagi, level fakultas bikin lagi roadmap-nya. Apa kira-kira yang dikembangkan di fakultas ini? Mencakup apa? Menghasilkan varietas apa? Komunitas apa? Nanti diterjemahkan lagi oleh kelompok peneliti di situ. Saya akan fokus ke bagian varietasnya, teman-teman lain fokus kepada bagian budidayanya, ya, teknologi budidaya, teman yang lain fokus kepada proses panen dan proses pasca panennya. Misalnya seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, ada focusing di situ. Bisa bekerja sama dalam satu
tim, jadi dari awal sampai akhir bisa. Artinya ketika varietas itu dihasilkan, maka ada paket teknologi yang dikembangkan di situ, ya, mendukung varietas, ya, termasuk paket teknologinya pasca panen dan pengolahan hasil di sana. Ya, terkadang juga nanti bisa di ujungnya, misalnya kalau pada beras itu beras campuran, itu beras merah campur beras hitam campur beras putih, itu di bagian hilirnya saya kira itu adalah bagian dari bagaimana agar hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi roadmap itu tidak sekedar dokumen perencanaan riset, tetapi yang merupakan komitmen dan share value. Ini saya kira sangat mendalam, ya. Itu roadmap itu adalah komitmen kita untuk mencapainya dan share value, ya. Dan tentu pernyataan komitmen dan kebersamaan, ya, tentang cita-cita dan cara mencapai. Filosofis sekali sebetulnya roadmap itu. Bahwa dia adalah komitmen saya. Saya di tahun sekian akan menghasilkan varietas A. Saya di tahun sekian harus menghasilkan teknologi A dan sebagainya. Itu adalah komitmen dan cita-cita, saya kira. Karena di situ ada juga berapa jurnal yang dihasilkan dari penelitian, berapa paten yang dihasilkan, paket teknologi seperti apa yang nanti akan menyertai. Bukti komitmen kita. Sehingga roadmap itu menjadi penting dalam satu usulan penelitian, akan terlihat di sana. Dia sudah mengerjakan apa sesungguhnya dan sedang mengerjakan apa, dan nanti akan mengerjakan apa. Maka harus fokus dan integritas, saya kira. Integritas itu adalah sesuai apa yang ditulis dengan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Ya. Itu adalah bagian integritas. Kesediaan berbagi dengan pihak lain. Jadi fokus, integritas, kesediaan berbagi dengan pihak lain adalah kunci keberhasilan roadmap. Kita harus berbagi bahwa yang kita kerjakan ini, maka ayo teman-teman, saya selalu menyatakan di teman-teman produksi, saya menghasilkan varietas cabai, ya silakan bagian dari teman-teman di sana untuk menghasilkan pupuk apa yang cocok, media tanam apa yang cocok, silakan. Saya menghasilkan varietas untuk biofortifikasi, silakan teman-teman di biokimia untuk mengkaji kira-kira kandungan senyawa kimia apa, keragaman senyawa kimia apa, maka saya bekerja sama dengan Pak Waras untuk mengembangkan di sana. Atau saya punya ini, kemudian selanjutnya nanti akan berupa produk apa yang paling hilir yang digunakan konsumen, misalnya okra, saya bekerja sama dengan teman-teman di Gizi, Prof. Happy untuk menghasilkan gel okra, minuman okra. Ya. Dari okra spesial, okra ungu, Zahira, dan okra hijau Naila. Dibandingkan Naila dan Zahira seperti apa. Kalau diaplikasikan inikan ke tikus, seperti apa perform tikusnya. Mereka yang mampu menguji tikus, tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalau penelitian itu didasarkan, atau penelitian itu adalah ketahanan, maka kita bekerja sama dengan teman-teman proteksi tanaman. Baik itu dalam membimbing mahasiswa maupun dalam mengerjakan tugas-tugas. Teman-teman proteksi jangan ditinggalkan. Mentang-mentang kita disertasinya adalah tentang ketahanan, ya. Ketika akan mengerjakan nanti, saya bisa semua mengerjakan itu. Saya kira ini berhubungan dengan bidang penugasan dan keilmuan. Ya. Kalau saya ilmu breeding, maka teman-teman yang proteksi yang tahu persis dengan itu. Ahlinya, saya tahu tapi bukan ahli. Maka ngajak teman-teman proteksi untuk ketahanannya, hama, penyakit. Maka saya selalu kalau misalnya berhubungan dengan ketahanan hama penyakit, mahasiswanya pasti ada dari proteksi. Meskipun teman-teman yang lain ada juga yang tidak, yang merasa bahwa itu hanya tools. Saya kira tidak, itu adalah bagian dari bidang keilmuan masing-masing. Maka kita harus berkolaborasi. Hari ini berkolaborasi itu menjadi sangat penting, ya Bapak Ibu sekalian. Saya tim penilai untuk kenaikan pangkat dan jabatan juga. Saya menilai itu
jurnal-jurnal dikerjakan sendiri, ditulis sendiri, dipublikasi sendiri. Itu menunjukkan bahwa jaringannya tidak ada, berarti jaringannya tidak kuat. Saya komentari di situ. Hari gini jaringan harus kuat. Tidak bisa kita sendiri, apalagi pekerjaan di lapangan. Mesti bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita sendirian mengerjakannya, maka bidang kita adalah bidang yang sempit. Tidak bisa kita menghasilkan sesuatu yang besar. Maka saya katakan kalau oke lah kalau 1-2 publikasi ditulis sendiri. Bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 50% dari dokumen kenaikan pangkat itu ditulis sendiri, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak punya jaringan. Ya, maka saya komentari, rektornya harus ya membina yang bersangkutan agar punya kolaborasi dengan peneliti lain. Harus seperti itu. Hari ini tidak bisa kita hidup sendiri. Ya, harus bekerja sama dengan yang lain. Minimal 1 departemen. Kalau bisa beda fakultas, bagus. Beda departemen, 1 fakultas, oke. Beda fakultas, sangat baik. Beda perguruan tinggi, disarankan ada kolaborasi juga. Penelitian antar perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang sudah levelnya BHMN dengan yang PLU atau yang Satker. Bisa. Seperti itu. Atau perguruan tinggi dengan lembaga penelitian pernah digagas juga sebelum-sebelumnya. Agar ada kolaborasi di antara peneliti. Ya, kesediaan berbagi. Tidak bisa kita ilmu saya sendiri nggak bisa. Bisa seperti itu. Maka tadi fokus, integritas, kesediaan berbagi itu adalah kunci keberhasilan roadmap. Roadmap itu artinya bersifat filosofis, ya. Tidak hanya action semata. Ini kuliahnya perancangan pembelian tanaman ya, bukan falsafah sains, falsafah ilmu. Sehingga tidak boleh terlalu banyak belok ke sana. Hanya contoh-contohnya saja tadi ya, bahwa ini berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Jangan kita egois pada bidang kita sendiri. Nah, dengan kita fokus berintegritas, maka pendanaan tadi kembali tadi sampaikan Pak Undang, pendanaan itu akan relatif mudah kita peroleh, kita cari. Sampai-sampai biasanya kita kehabisan tempat sudah. Karena kita mengusulkan 1 atau 2 sebagai penulis pertama, sebagai peneliti utama, sebagai anggota sudah banyak sekali yang ngajak. Dan nggak ada lagi slotnya, saking banyaknya. Nah, itu berarti menunjukkan kita berintegritas, kita fokus, kita komitmen. Maka banyak orang yang akan tertarik dengan kita. Mengajak melakukan penelitian. Karena itu tunjukkan bahwa kita bisa ke arah sana. Kita bisa fokus, kita bisa berintegritas, dan kita punya sesuatu yang bisa kita kerjakan dan bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Maka orang lain pasti senang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi kembali bahwa roadmap itu levelnya bisa lembaga, bisa fakultas, bisa individu. Mana saja yang Anda akan, kalau di penelitian perguruan tinggi mesti ada di pedoman itu tertulis kalau dia penelitiannya adalah riset unggulan terapan perguruan tinggi, mesti ada alinea yang menyampaikan bahwa penelitian ini adalah bagian dari rencana induk penelitian institusi. Kita tunjukkan bagian mana. Harus, kalau tidak kita nilainya jelek gitu di situ. Karena ini adalah riset unggulan perguruan tinggi. Harus match dengan rencana induk perguruan tingginya. Ya. Kalau dia risetnya adalah di levelnya di dikti, maka kita juga harus tunjukkan bahwa riset ini memenuhi ya kriteria yang dipersyaratkan oleh dikti. Ya, dia tidak harus terkait dengan RIP-nya IPB, RIP-nya institusi. Kalau IPB adalah IPB. Nah, ini ada contoh RIP ya pada bidang pangan ya. Ada peningkatan produksi produktivitas padi, pendukung pengembangan penyediaan beras, pengembangan tanaman pangan non padi, hortikulturan perkebunan, pengembangan pangan asal ikan dan ternak, peningkatan kualitas pangan untuk pencegahan penanggulangan masalah gizi ganda serta diversifikasi pangan, perubahan iklim dan ketahanan pangan, kebijakan dan kelembagaan pangan. Jadi judul-judul besar yang dirangkum ke dalam penelitian pengembangan ketahanan dan kedaulatan pangan, karena ada bidang-bidang lain, ini bidang pangan.
Nah, apakah kita masuk? Saya bisa mengembangkan cabai, oh masuk. Pengembangan tanaman pangan non padi, hortikultura masuk, berarti saya masuk ke sana. Ya. Maka bagan ini yang dicantumkan di proposal bahwa saya sesuai dengan atau usulan penelitian ini sesuai dengan rencana induk penelitian IPB. Nah, ini adalah kerangka analisis penyusunan roadmap. Ya, jadi bagaimana ini adalah contoh ya bahwa roadmap di Kementerian Pertanian ya dari 2010 sampai 2020. Ada arah kebijakan, ada strategi Kementerian Pertanian dalam 7 Gemar revitalisasi, itu begitu. Strategi dan rencana aksi roadmap sektor pertanian menghadapi perubahan iklim, ya, sasaran 2020 ini sudah lewat ya, ada swasembada dan sebagainya. Nah, model peta jalan itu multi tahun tadi ya, ada riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, ada 3 model. Jadi bisa modelnya seperti itu, kurva ya, bisa modelnya macam-macam isi di dalamnya, bisa putus langsung sambung lagi ke tempat lain gitu ya. Ini model 1, model 2, model 3, ini kelihatan kurvanya langsung menanjak ya, dari riset dasar ke riset pengembangan, atau dia melandai ya, atau diawali dengan riset terapan sampai ke riset pengembangan, karena riset dasarnya itu sudah ada informasi sebelumnya. Atau riset dasar loncat riset terapan, beda lagi, riset yang lain juga beda lagi, tapi masih dalam satu satuan, misalnya komoditas, satu kesatuan kelompok komoditas. Ya. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi ada R&D, teknologi, produk, market. Ada bisa seperti itu juga. Ya. Jadi tahun ini sampai tahun ini adalah apa yang dikerjakan, tahun ini sampai tahun ini apa yang dikerjakan, tahun ini sampai tahun ini apa yang dikerjakan. Marketnya adalah di bagian akhir. Nah, kalau kita cabai itu adalah ada bagian penelitian, ya, pengembangan dan produk. Ya. Ada penelitian, pengembangan dan produk. Penelitian yang maksudnya penelitian dasar. Penelitian dasar, ya. Studi, karakterisasi, penelitian dasar terus dilakukan. Tapi lalu kita yang terpenting produknya itu tahun ini menghasilkan apa, tahun depan menghasilkan apa, berapa varietas dihasilkan di setiap tahun yang akan dituju sampai di akhir tahun 2025 itu apa. Nah, kalau dirasa ini sudah harus berubah, maka akan ditarik lagi ke tahun yang lebih jauh, tapi yang di belakang itu dimanfaatkan lagi, kira-kira kita akan start di tahun berapa. Jadi apa yang sudah kita kerjakan. Ini jagung manis ya juga. Berapa varietas, karena saya karena varietas yang saya menjadi concern, maka varietas yang menjadi produk di sini. Ya. Ini adalah contoh bagaimana pemuliaan yang berkaitan dengan menghasilkan varietas. Nah, sementara yang lain misalnya ini bagaimana new biomaterial product, ya, produk akhirnya akan seperti itu, tapi untuk sampai produk akhir itu ada produk-produk antara. Sehingga output yang terakhir itu betul-betul biomaterial yang sesuai dengan ini. Gitu ya. Nah, bisa juga biomaterialnya itu adalah biomaterial bioplastik, model tanaman transgenik, pengembangan biopolimer standar untuk berbagai aplikasi kegunaan itu. Kemudian di akhir adalah market. Ya. Jadi ada R&D-nya, ada teknologi, ada produk, sekali lagi di situ. Nah, ada juga yang membuat dalam bentuk fishbone. Fishbone ini tidak terlalu ini ya, tahun-tahunnya tidak terlalu kelihatan, tetapi harus dibuat ya tahun-tahun itu untuk mencapai peta jalan ini. Ya. Nah, fishbone ini seperti ini fishbone. Ya, fishbone bisa juga dilakukan, tapi harus diiringi dengan kegiatan dan tahun, saya kira ya. Tahunnya harus terbentuk, harus ada tertulis di sini. Ini contoh lain ya, inulin ya, senyawa metabolit ya. Jadi inulin yang akan dihasilkan senyawa obat. Itu saya kira berbagai contoh. Silakan akan mencontoh yang mana. Sekali lagi secara garis besar roadmap itu mencakup ada tahunnya, ya, ada kelompok kegiatannya, apakah itu R&D, riset, maksud saya apakah itu riset dasar, apakah itu riset terapan atau riset pengembangan. Masih dalam riset juga. Riset dasar, riset penerapan, riset terapan, dan riset pengembangan. Saya ulangi lagi bahwa riset dasar itu adalah outputnya utama adalah publikasi. Riset terapan output utama adalah produk, paten, ya, perlindungan varietas,
ya, maupun pelepasan varietas. Sementara riset pengembangan adalah sebelum itu diproduksi secara massal perlu dalam skala pilot project, ya, skala produksi skala kecil. Sebelum itu betul-betul final untuk dikembangkan skala lebih besar. Ada pertanyaan mengenai roadmap? Ada Pak. Silakan Mbak Wage. Ini di grup lagi ribut juga, ini langsung mengomentari model roadmap yang Bapak sampaikan ini kayaknya memang beda-beda gaya ya. Kayak yang PRN juga beda dengan yang kami yang internal Pak. Yang Bapak sampaikan ini lebih ringkas gitu, dan sebelumnya juga kan Buning menyampaikan tipe roadmap tapi lebih detail seperti itu. Nah, jadi maksudnya apakah kita memang mungkin merujuk model gaya roadmap itu seperti apa Pak? Apakah tergantung yang akan memberikan dana atau gimana? Ya, baik, makasih Mbak Wage. Jadi gaya-gaya roadmap, makanya tadi kan contohnya banyak sekali. Ada yang lebih kompleks juga ada. Saya yang sampaikan yang ringan-ringan saja. Ya, yang penting kata kuncinya adalah berbasis ada batasan waktu. Waktu itu selama 20 tahun, 30 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita akan riset dasar, terapan, atau pengembangan, atau ketiga-tiganya menjadi satu roadmap. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin ketiga-tiganya, berarti kita harus bikin, ya mulai dari awal. Misalnya kita belum pernah melakukan kegiatan itu karena komunitasnya masih awam, baru sama sekali, berarti kita mulai dari riset dasar. Nah, riset dasar berarti apa saja yang dilakukan riset dasar itu, selama berapa tahun kita mengerjakan riset dasar? 5 tahun. Kemudian nanti baru masuk riset keterapan berupa varietas. Tetapi kalau kita sudah bertahun-tahun mengerjakan itu seperti padi, mungkin saja riset dasar dan riset terapan itu menjadi satu. Kita mengerjakan riset terapan, tetapi ada juga hal-hal yang belum terungkap di sana mengenai pewarisan karakter tertentu, itu menjadi riset dasarnya. Tapi dalam sebetulnya kita mengerjakan riset terapan. Ya. Riset terapan selama 20 tahun misalnya dengan rutinitas kita menghasilkan varietas. Ya. Atau juga dalam rangka menghasilkan varietas itu apa? Di sana kan ada pemulihan tahap 1, produktivitas, ketahanan cekaman biotik abiotik, dan juga biofortifikasi ya, gizi dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam riset terapan sebelum riset pengembangan. Nah, dalam ketentuan di proposal dikti tidak ada kita mau mengacu kepadamu, itu nggak ada. Tidak ada kita harus mengacu pada roadmap ini modelnya, nggak ada. Roadmap itu passion kita saja. Saya memilih yang ini, kayaknya lebih enak nih saya menerjemahkan seperti ini, gitu ya. Lebih mudah saya menerjemahkannya, misalnya. Boleh. Yang penting tadi berbasis waktu dan waktunya panjang. Ya, mau bentuknya seperti ini, boleh juga. Akan kelihatan kan fase-fasenya. Oh, dari sini ke sini dia menghasilkan apa? Sini menghasilkan apa? Sini menghasilkan apa? Atau bukan menghasilkan, dari sini ke sini dia topiknya apa? Tentu kalau akan dibuat rame, ini kan outputnya kan belum dikeluarkan di sini. Outputnya apa saja gitu, belum. Akan lebih rame lagi. Maksud saya lebih banyak yang ditulis di sini. Lebih complicated. Gitu. Nah, yang terpenting adalah roadmap bukan diagram alur. Roadmap bukan kita memandu kita, ya, tahapan-tahapan penelitian selama 3 tahun, itu bukan itu. Itu saja yang penting. Nah, kalau sudah masuk ke tahapannya, misalnya pekerjaan pertama itu adalah persilangan buatan. Nah, itu berarti tahapan itu. Kedua, melakukan seleksi, dalam itu adalah tahapan-tahapannya. Bukan itu. Roadmap misalnya adalah topiknya perakitan varietas untuk tahan terhadap cekaman biotik. Nah, itu kelompok sini. Nanti setelah itu cekaman abiotik. Setelah itu biofortifikasi. Setelah itu apa lagi? Nah, itu tahapan-tahapan itu, kegiatan-kegiatan, kelompok kegiatan itu nanti menjadi satu kesatuan. Kapan kita akan mencapai semuanya? Apakah ada overlap-nya? Tadi kan saya mengerjakan kan ada overlap-nya tadi. Misalnya, penelitian-penelitian dasar tetap dilakukan dengan cara koleksi pas manufaktur dilakukan, gitu, secara terus-menerus. Nah, akan terlihat juga kalau kita di kegiatan pemulihan tanaman kan rutinitasnya itu saja tuh, akan kelihatan dari roadmap-nya bahwa kita mengerjakan sebenarnya rutinitasnya itu saja.
rutinitas yang kita kerjakan. Nggak masalah juga, tapi jelas kita dengan demikian maka yang Mbak Wage akan cantumkan di produk itu adalah varietas. Tahun depan berapa varietas dihasilkan? 2 tahun lagi varietas dihasilkan berapa? Kan gitu. Itu target kita. Dengan kalau produktivitas berarti ada target peningkatan produktivitas atau ketahanan penyakit. Gitu kira-kira. Nah, bisa saja dibungkus roadmap itu ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, itu kan satu bungkus. Nanti dari roadmap itu kan diuraikan menjadi alur. Saya akan mengambil dalam periode ini adalah ketahanan terhadap hawar daun misalnya. Tapi di roadmap kita sudah jelas bahwa ada bagian ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Di situ. Ya. Atau di roadmap kita ada, nanti kita akan mengarah kepada biofortifikasi, penyisipan seng, penyisipan FA, apalagi di situ ya. Nah, itu berarti biofortifikasi judulnya. Nanti di alur penelitian kita dalam satu periode, misalnya 3 tahun, kita akan merakit varietas untuk biofortifikasi. Sekali lagi tidak ada pedoman kita harus ngikut ini. Tidak ada pedoman itu. Kecuali kalau memang ada di dalam pedoman di sana, pedoman dimanapun juga di situ, bahwa roadmap yang dibuat adalah mengacu kepada ini dengan ini. Nah, kalau itu yang memang dimintakan, kita harus ngikut. Selagi itu tidak ada, maka roadmap kita bisa kreasi sendiri sesuai dengan gayanya masing-masing. Passionnya yang mudahnya yang mana. Gitu kira-kira. Oleh karena itu ya masing-masing dosen, masing-masing kita ketika memberikan contoh roadmap berbeda-beda. Yang ya filosofi yang perlu kita pegang adalah roadmap bersifat jangka panjang. Roadmap bukan tahapan penelitian. Roadmap itu bisa penelitian dasar, terapan, penelitian terapan. Roadmap ada produk yang dihasilkan. Itu kira-kira. Dan produk itu bukan produk yang hanya satu saja, misalnya 2, tapi roadmap itu adalah misalnya kalaupun 1, saya akan menghasilkan itu mobil listrik itu di tahun 2030. Tapi untuk mencapai ke sana kan ada tahapannya. Patennya ini ke sana. 1 saja produknya. Nah, kalau kita menghasilkan produk varietas di tahun 2030 hanya 1 saja, orang akan melihat lama amat gitu. Gitu. Ya. Itu kira-kira Mbak ya. Jadi yang terpenting jangan roadmap itu berupa diagram alur, atau jangan diagram alur dijadikan roadmap, itu salah. Nah, kemudian diturunkan ya. Ada lagi Mbak? Oke. Cukup dulu. Ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya, Prof. Silakan. Ya, kalau seandainya nih di panduan hibah itu tidak ada aturan terkait roadmap ya, kalau menurut Prof. Syukur yang tiap tahun sudah mendapatkan hibah, sebaiknya kita membuat roadmap itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, tadi seperti disebutkan 20 tahun, ataukah kita membuat jangka waktunya sesuai dengan hibah yang kita daftarkan, misalkan ada 3 tahun atau 5 tahun seperti itu, Prof. Sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Baik, makasih ya. Bu Febri, itu kalau pekerjaan kita selama 3 tahun kan yang akan kita kerjakan selama 3 tahun. Roadmap itu mencakup apa yang telah kita kerjakan sebelumnya, apa yang sedang kita kerjakan, dan apa yang akan dikerjakan. Sehingga kita sisi waktunya 20 tahun. 20 tahun itu bisa saja 5 tahun sebelumnya, dan 15 tahun akan datang kan gitu ya. Jadi maka totalnya 20 tahun. Harus ada cerminan bahwa kita sudah mengerjakan apa. Kalau kita tidak mampu sendiri menyatakan kita tidak sudah mengerjakan apa, maka tim kita sebetulnya sudah mengerjakan apa. Departemen kita, fakultas kita sudah mengerjakan apa. Itu bisa kita sampilkan di roadmap kita. Start saya mengerjakan ini karena fakultas saya sebelumnya sudah mengerjakan ini, gitu kan. Sehingga saya melanjutkan. Ada di roadmap. Meskipun kalau kita sebagai junior kan misalnya mulai dari awal kan, ini sebetulnya mulai dari betul-betul awal bagi kita. Tapi komoditas itu, aspek itu, topik itu bisa saja sudah dikerjakan oleh tim yang lain sebelumnya. Maka kita cantumkan bahwa ini sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya, sampai sini saya akan mengerjakan lanjutannya mungkin. Itu kira-kira. Dan berbasis waktu, kalau di proposal maksimum 3 tahun, maka kita harus mampu tunjukkan setelah penelitian kita selesai, kita akan mengerjakan apa. Nah, itu. Karena tidak berhenti di situ saja kan. Kalau berhenti di situ saja tentu orang tidak akan mau mendanai kok selesai di situ. Nah, kita harus tunjukkan bahwa setelah penelitian selesai kita akan mengerjakan apa. Apakah kita akan merakit yang baru? Apakah kita akan masuk ke riset pengembangan? Nah, apakah kita akan masuk ke riset terapan? Setelah itu, misalnya 3 tahun kita berada pada riset dasar nih, sudah terungkap semua
gen ini adalah ini, pewarisnya adalah ini. Gitu. Atau kalau rekayasa genetika kita sudah mampu menunjukkan bagaimana mentransformasinya nanti dan sebagainya, publikasinya sudah lengkap, jelas, di akhir tahun ketiga kita akan mengajukan riset terapan. Nanti lanjutan ini, melakukan transformasi, merakit varietas, itu ada riset terapan. Begitu. Atau kalau sedang bekerja di riset terapan, saya sudah merakit varietas. Nah, ini roadmap saya adalah pekerjaan saya ini adalah riset terapan. Roadmap-nya adalah saya sudah melakukan riset dasar sebelumnya. Kalau sudah dilakukan, karena disertasi misalnya, disertasi saya adalah ini. Sekarang saya melakukan riset terapan. Nah, selesai riset terapan, apa nanti yang akan dilanjutkan? Itu berupa riset pengembangan. Misalnya akan skala pilot project, akan bekerja sama perusahaan, akan dibuat. Itu adalah pengembangan dari apa yang dihasilkan sekarang. Untuk komoditas dan varietas itu. Adapun nanti kita sebagai pemuda juga ada kelihatan bahwa kita akan menghasilkan varietas lagi yang lain untuk tujuan yang lain. Bisa seperti itu. Jadi track record kita pengembangan varietas ini untuk aspek-aspek ini, tapi juga nanti ada pengembangan varietas lain untuk aspek yang lain, tapi komoditas yang sama. Kira-kira itu Mbak Febri ya. Baik, terima kasih Prof. Jangan kita terkungkung hanya 3 tahun itu saja. Kalau terkungkung hanya 3 tahun saja, itu menjadi diagram alur penelitian. Ya. Karena diagram alur penelitian juga ada ini. Galur cabai di hasil perikatan varietas tahun 2007 sampai 2013. Ini ada 2014. Berarti kan ini dikerjakan sebelumnya. Ini. Tapi ini dalam tahapan penelitian. Ya. Penelitian pertama eksplorasi. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya yang saya lakukan karena tahun pertama itu sudah ada calon varietas, maka tidak mungkin kita lakukan eksplorasi karakterisasi studi pewarisan di sini. Tidak mungkin. Ya. Maka yang galur-galur yang sudah kita hasilkan masuk ke sini, udah uji daya hasil pendahuluan, uji daya hasil lanjutan, ini jalur ini. Kemudian ada jalur lagi yang lain yang F2 sampai F3, F5 ya. Ada jalur yang dari awal. Sehingga tahun kedua itu sudah ada multilokasi di sini. Tapi ada juga seleksi F6 di sini. Ada juga studi pewarisan di sini. Tahun ketiga ini sudah ada varietas yang dihasilkan, tapi sudah ada juga calon varietas karena uji kebenaran. Sudah ada juga ini galur-galur. Masuk, selesaikan pendanaannya karena 3 tahun, masuk ke 2017, jalur ini nanti menjadi varietas, jalur ini menjadi galur, jalur lain nanti bikin lagi yang baru untuk topik yang baru. Terus begitu ya, Pak Ibu sekalian, kalau ini penelitian terapan, kita tidak bisa berhenti, jangan berhenti agar bisa berkelanjutan terus-menerus. Ya, apa yang dikerjakan sekarang itu adalah yang dikerjakan sebelumnya. Apa yang dikerjakan sekarang akan dikerjakan berikutnya. Tapi lalu ada jenjang-jenjang itu sehingga output yang diharapkan. Kementerian itu kan tahun pertama sudah harus ada outputnya, sudah harus ada varietasnya kalau penelitian terapan. Maka jangan mengeluh bahwa Pak, ini kan baru tahun pertama, kenapa varietasnya sudah dihasilkan. Lah kita kan masuk ke penelitian terapan ya Bapak Ibu sekalian. Penelitian terapan harus menghasilkan varietas. Kalau kita tidak mampu masuk ke penelitian terapan, jangan melakukan penelitian terapan. Penelitian dasar. Penelitian dasar itu outputnya adalah jurnal. Kalau sudah masuk ke penelitian terapan, apapun yang terjadi tahun pertama, ada calon varietas. Mau dari manapun juga. Oleh karena itu, harus ada kreativitas tertentu agar bisa masuk tahun pertama itu sudah jadi varietas. Ya. Message yang ingin saya sampaikan adalah berarti ada penelitian-penelitian sebelumnya, ada pendanaan atau tidak ada pendanaan, ya, ada penelitian sebelumnya yang nanti outputnya itu digunakan pada penelitian sekarang yang sedang kita kerjakan. Ya, terkadang kalau saya misalnya kalau ada komoditas baru, ya. Komoditas baru itu sudah dikerjakan bersamaan dengan cabai untuk menyilangkan. Minimal kita tanam dulu, melihatkan formanya, menyilangkan, silangkan dapat generasi 3-4, sudah dapat generasi 6-7, maka masuk nanti ke proposal untuk itu. Sambil nanti akan merakit yang baru juga di sana. Tunjukkan bahwa perakitan-perakitan, tapi sudah ada calon-calon yang berupa varietasnya. Maka akhir tahun di pendanaan itu sudah ada calon varietasnya. Ya ini calon varietasnya, calon varietas, galur, berdaya hasil tinggi, atau tahan penyakit, atau apalah. Sehingga selalu ada ya varietas di sini. Ya. Nah ini adalah
diagram alur penelitian semangka Tambiji ini adalah pada saat saya akan mengerjakan disertasi tahun 2005 pada saya mengerjakan cabai, tapi saya mengerjakan juga penelitian semangka ini dalam rangka mencari jati diri. Saya akan semangka atau cabai sebetulnya. Ini semangka saya kerjakan juga. Ini ada betul-betul tahun 2005 ini saya mikir sendiri gitu ya, Nah, itu ada diagram alur bagaimana 3 tahun itu sudah ada informasi tentang itu. Nah, ini adalah penelitian dasar, ya. Ini adalah penelitian dasar yang kira-kira nanti menghasilkan hibrida kombinasi-kombinasi ya, evaluasi silang puncak, evaluasi silang di alel, deteksi gen SU. Ini adalah contoh-contoh penelitian dasar sehingga ada jurnal publikasi. Kemudian ini penelitian ada informasi penelitian dasar sebelumnya, tetapi ini sebetulnya penelitian terapan karena sudah ada jalan varietas di sini. Tapi dikerjakan selama 3 tahun, tapi ada informasi yang dikerjakan sebelumnya sebetulnya, karena ini sudah silang puncak di sini. Berarti kan sudah ada plasma nurva atau galur-galur yang sudah ada sebelumnya, sebelum masuk ke tahun pertama. Jadi kalau penelitian terapan itu mesti ada galur-galur yang akan diuji. Tidak dari awal kalau penelitian terapan. Ada pertanyaan tentang diagram alur? Pak, yang konfirmasi ke roadmap, kalau di kami, sepemahaman kami di balai, roadmap itu kan ada untuk jangka pendek, menengah, sama panjang. Kemudian biar tidak salah dengan bagan alur, 5 tahun itu apakah bisa dikatakan roadmap atau bagaimana, Pak? Nah, 5 tahun kalau jangka pendek harus menunjukkan bahwa ada banyak topik masuk di situ. Ya kan? 5 tahun misalnya ya. Jangka pendek kita 5 tahun, jangka panjangnya adalah 20 tahun. Tapi dalam 5 tahun itu ada banyak topik yang masuk ke situ, yang mana topik kita adalah bagian dari itu. Kalau misalnya institusi kita membuat jangka pendeknya seperti apa, tetapi kita ada breedingnya. Ada teman lain breeding terhadap pertahanan, ada teman lain breeding terhadap cekaman, ada teman lain breeding terhadap kandungan gizi, ada teman lain terhadap produksi. Itu roadmap juga, tapi roadmap institusi jadinya, jangka pendek. Dalam dikerjakan dalam 5 tahun. Nah, khusus misalnya kita divisi breedingnya, kita mengerjakan breeding macam-macam nih. Breeding ini untuk komoditas padi ya. Tapi topik kita masuk ke dalam situ, dalam 5 tahun itu. Misalnya kita sedang mengerjakan cekaman terhadap stres kekeringan. Ada, tapi yang lain cekaman terhadap stres aluminium, yang lain. Tapi dalam 5 tahun itu banyak topik yang terlibat di sana, sehingga nanti dalam 5 tahun itu institusi itu menargetkan varietas seperti apa. Nah, itu juga roadmap, tapi roadmap jangka pendek. Roadmap jangka pendek. Nah, roadmap jangka pendek ini harus menampilkan yang kita sudah kerjakan, yang sedang kita kerjakan akan dikerjakan. Gitu. Tetap harus itu basisnya. Misalnya 5 tahun itu ada 5 tahun dari sekarang ya Mbak Wage. Nah kalau dihitung mundur sebelumnya berarti jangka pendek, tetapi sebetulnya ada 2 tahun sebelumnya sudah kita kerjakan. Misalnya 2 tahun tambah 5 tahun jadi 7 tahun. Tetap harus menampilkan apa yang telah kita kerjakan. Nah, baru roadmap jangka menengah, misalnya 10 tahun, roadmap jangka panjang 20 tahun. Misalnya. Baik, Ya. Pak. Oke. Ya. Tapi isinya mohon tidak ini tadi roadmap-nya. Bukan misalnya uji adaptasi di berbagai lokasi, analisis stabilitas, itu tahapan ya, bukan. Ya. Bukan itu. Kalaupun nanti akan ada kelompok uji adaptasi, berarti nanti harus diperlihatkan roadmap itu adalah kelompok uji adaptasi, tapi uji adaptasinya tidak hanya terbatas kita saja, uji adaptasi berbagai kelompok-kelompok lain gitu ya. Tapi nanti roadmap uji adaptasi berarti di situ. Tapi bukan uji adaptasi hanya satu varietas ini, gitu bukan. Kalau itu menjadi tahapan penelitian, bukan roadmap. Kira-kira yang Mbak Wage harus bisa melihat bahwa ini roadmap atau kalau kita membuat alur penelitian lalu alur ini kita jadikan roadmap. Nah, ini jelas bahwa roadmap sama dengan alur penelitian jadinya. Itu yang sering terjadi Mbak Wage ya.
Jadi Ya terjadi kalau kayaknya saya lihat ada sedikit keliru ini di sini. saya proposal di alur penelitian nanti diangkat menjadi roadmap itu juga. Wah, saya bilang ini dia tidak paham dengan roadmap dan alur nih. Alur menjadi roadmap, roadmap menjadi alur jadinya. Barang yang sama gitu maksud saya. Intinya adalah alur penelitian adalah bagian dari roadmap. Bagaimana kita menunjukkan bagian itu di kreativitas kita sendiri. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, bahwa ini adalah bagian dari roadmap yang kita buat. Itu kira-kira. Ya. Siap. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Nah, ini adalah pengalaman pribadi dari Prof. Dodi dan Dika ya, Ketua Senat Akademik. Maka perlu saya tampilkan juga di sini dalam mengarungi kehidupan akademik, baik dosen maupun peneliti muda gitu. Seringkali ada godaan untuk beralih fokus penelitian. Dan ini saat datang salah silih berganti. Ini puitis banget. Angin sering menerpa dan mendorong ke arah lain yang bukan major keahlian kita. Bahkan manisnya pekerjaan yang kurang berkait dengan pengembangan mayor ilmu kita kadang membuat kita berbelok arah. Jadi struktural, jadi apa gitu ya. Mau tidak mau kita harus melakukan itu karena adalah permintaan tuntutan institusi, tuntutan yang lain-lain. Sehingga ini adalah contoh ya. Ini dicontohkan oleh Prof. Dodi, perjalanan beliau sampai 2022 ini fokus pada penelitian. Tiba-tiba di 2022 diangkat menjadi direktur, diangkat menjadi apa ya? Sampai sekjen gitu. Ini disebut dengan dunia lain. Tidak ada hubungan dengan penelitian. Sibuk melihat, sibuk membantu menteri dalam berapa jumlah SD yang sudah dihasilkan, berapa jumlah sekolah yang sudah dihasilkan, ada atau tidak sekolah itu toilet, itu yang dihasilkan. Sehingga ini menjadi titik-titik. Ini ada istilah jalur penyimpangan. Kemudian nanti ada jalur penyadaran. Ketika sudah mau selesai urusan struktural, ada jalur penyadaran kembali. Ya, beliau langsung tune in kembali ke alur penelitiannya. Sudah sampai sini ternyata beliau lanjutkan. Sekarang masih aktif makan penelitian, menghasilkan buku, menghasilkan publikasi, membimbing, menghasilkan produk di sebagai narasumber sana sini. Nah, ini ada alur penyadaran sehingga kita kembali ke roadmap kita yang sudah sempat putus-putus itu. Ada juga yang tidak kembali gitu. Dunia lainnya terlalu panjang sampai pensiun gitu ya. Yang lainnya ada juga yang tidak kembali lagi gitu. Banyak yang seperti itu. Tapi kodrat peneliti itu biasanya rindu dengan dunia penelitian sehingga sebelum dia pensiun masih ada jalur penyadaran kembali kepada peneliti, kembali pada apa yang dia pernah kerjakan pada saat menjadi masih muda begitu ya. Sehingga ada pesan dari beliau untuk kita semua, ini selamat mengarahkan kapal kehidupan berbasis minat penelitian. Kapalnya mau diarahkan kemana? Mau lurus saja atau mau belok-belok gitu ya, lalu nanti balik lagi gitu ya. Tergantung dari minat kita, tergantung dari fokus kita, tergantung dari ikhtiar kita, tergantung dari suratan yang kuasa, dan tergantung dari takdir kita akan mengarahkan kemana. Ya, selamat untuk mengarungi kehidupan penelitian ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti di sini akan melakukan penelitian, akan menjadi doktor ya, akan menjadi peneliti, akan menjadi dosen ya, dan lain sebagainya setelah lulus dari S3 ini. Ya, demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Banyak hal-hal filosofis juga di sini ya, banyak hal-hal yang berkenaan dengan bukan hal-hal yang action di sini ya. Dan dengan demikian maka selesai tugas saya di mata kuliah ini, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sobir. Mohon nanti Pak Undang Pak Sobir untuk berikutnya. Mungkin juga nanti akan menyampaikan roadmap juga dengan gaya yang berbeda, nggak apa-apa. Berkali-kali juga nggak apa-apa. Pak Buning kan juga sudah menyampaikan. Saya nanti menyampaikan dengan gaya yang berbeda. Pak Sobir juga menyampaikan gaya yang berbeda. Sehingga keluar dari sini Anda betul-betul paham akan mengikuti gaya yang mana nantinya. Silakan, nggak ada masalah di situ sekali lagi. Makasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan ya, Mbak Daya? Silakan. Ya, Prof. Terkait kalau misalkan beda komoditas atau misalkan yang satu kita punya proyek menyerbuk sendiri, yang satu menyerbuk silang, apakah kita buat di dua roadmap atau satu roadmap? Atau misalkan kita sama-sama di tanaman menyerbuk sendiri, tetapi komoditasnya ada dua misal. Itu bagaimana, Prof? Terima kasih. Ya, nah itu tergantung dari kita akan mengerjakan itu dalam koridor bersama-sama institusi, bahwa kita sebagai seorang breeder, berarti kan ada roadmap satu. Atau sebetulnya kita akan pecah. Nanti saya mengerjakan ini, tapi saya punya tim sendiri, menyerbuk silang, jadi dua roadmap, gitu ya.
Jadi 2 roadmap. Atau dalam hal menyerbuk sendiri nanti akan ada lagi komunitas-komunitas lain. Masing-masing komunitas ada roadmapnya sendiri. Nggak apa-apa juga. Maka kita punya roadmap yang utuh, satu kesatuan. Ada roadmap yang komunitas, ada juga. Nggak ada larangan kok ini sebetulnya. Ada roadmap yang merupakan bagian kumpulan dari komoditas tadi. Ya, misalnya tanaman menyerbuk sendiri ada juga roadmapnya. Ya. Nah, namun kalau ingin nanti di suatu publikasi begitu ya, bukan publikasi, di suatu proposal nantinya komoditas tertentu akan lebih bagus kalau fokus kepada komoditas itu roadmapnya. Maka tadi saya contohnya kan komoditas basisnya cabai, kemudian jagung manis, kacang panjang. Maka saya masing-masing punya roadmapnya. Nanti kalau IPB akan perlu roadmap di lembaga, roadmap varietas, maka nanti mereka punya juga roadmap bahwa IPB itu akan mengembangkan komoditas ini. Nah, gitu. Atau di departemen, nanti kita mengembangkan, maka departemen punya roadmap pengembangan varietas. Itu satu roadmap, pengembangan varietas kacang panjang, jagung. Levelnya mana? Terserah. Gitu ya. Nah, saya sarankan Mbak Daya atau Bapak Ibu semua, masing-masing punya roadmap komoditasnya. Nanti untuk keperluan apa silakan. Kalau akan dimanfaatkan kita sendiri sebagai individu, akan punya juga roadmap saya akan mengembangkan komoditas tanaman menyerbuk sendiri. Nah, komoditasnya apa saja, silakan juga, nggak apa-apa. Pak, saya adalah satu-satunya breeder di perguruan tinggi ini, berarti menyerbuk silang, membiak vegetatif sekalian. Berarti nanti rangkaian itu adalah rangkaian bagaimana menghasilkan varietas ya dari masing-masing komoditas itu silakan. Tapi saya sarankan ada komoditas utama yang menjadi penciri ya dari Bapak Ibu semua. Apa kira-kira tentukan? Bisa saja dasarnya adalah disertasi. Saya akan menentukan ini nanti. Akhirnya. Maka itulah komoditas utama saya. Kemana-mana orang benderanya itu. Maka ketika ini sekedar ini saja ya. Ketika orang teman-teman gitu ya, bagi teman IPB, ingat cabai itu mesti ingat saya. Jadi mesti kalau ada hal-hal berhubungan cabai itu share-nya ke saya. Ada yang bertanya tentang cabai, share-nya ke saya. Ada yang akan konsultasi tentang cabai, mesti diarahkan ke saya. Jadi benderanya sudah sangat kuat gitu ya, tentang cabai. Sejak awal memang kita mengerjakan cabai. Apapun kondisi iklim yang terjadi, tetap cabai itu diteliti. Yang lain ada. Saya kan juga melepas varietas kacang tunggal, melepas varietas kecipir, melepas varietas ini, varietas itu. Banyak juga yang dihasilkan. Kenapa itu? Bisa karena permintaan industri pengen banyak ini. Kalau hanya cabai saja kan masuk ke, apalagi kalau mau bikin industri benih sendiri gitu dalam startupnya, itu tidak bisa hanya cabai saja. Kita jualan cabai saja nggak cukup untuk kualitas. Maka komunitas lain harus ikut dikembangkan juga. Begitu. Nah, tapi bendera kita sekali lagi ada. Nah, karena itu silakan teman-teman Bapak Ibu sekalian buat bendera itu. Mau bendera apa? Ya sekarang. Mau bendera apa yang akan dikibarkan? Ya kalau Mbak Wage nggak bisa cabai di sana, mesti padi. Tapi lalu ada bendera di sana mau apa? Saya bagian yang biotik atau bagian yang abiotik. Nah, itu juga terkenal. Mbak Wage itu adalah ahlinya werang. Jadi kalau wereng padi ya pasti kemana-mana ngomong tentang itu. Nah itu sudah lebih spesifik. Gitu. Ya silakan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan doktor nanti, doktor itu kan gelar tertinggi sehingga iklim demokrasi itu yang bisa kita arahkan. Kamu harus ini bisa. Jadi kemampuan kita untuk berpikir dan memilih itu saja bagian dari perjalanan seorang doktor. Tadi sudah diilustrasikan. Layarnya akan kemana? Nah, itu tergantung kekuatan nahoda kita mau memutar layarnya kemana itu. Nah, karena itu tadi pesannya selamat mengarungi layar kehidupan gitu ya. Itu adalah pesan dari Prof. Dodi untuk kita semua sesungguhnya. Ya. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa nanti kita di luar ini, kita bisa open saja. Bahkan ada juga yang di teman-teman kami di perguruan tinggi saya tolong bantu tentang apa itu memotivasi penelitian. Nah, ya narasumber di sana silakan juga gitu. Ada juga yang spesifik memanggil tentang bagaimana membuat roadmap penelitian, ada juga yang seperti itu. Bagaimana tentang penelitian sendiri dalam artian bagaimana lolos di hibah, lebih spesifik lagi itu. Ada, karena saya sebagai reviewer kan contohnya juga ada. Yang seperti ini tidak lolos nih, yang seperti ini lolos nih. Apa saja fokus-fokus penelitian ada. Ya, setelah pelatihan itu biasanya banyak yang jadi lolos karena hal-hal teknis mereka jadi kuasai gitu. Baik, kita cukupkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya.
and meeting for all ya.